Dapat beliau dapat tercurahkan kepada kita semua para pemimpin telah beliau melahir. Tiga, dua penyampaian kesimpulan akhir ses. Ketiga, selawat dan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum rapat paripurna hari ini kita mulai, mari kita sejenak menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin kami mohon berdiri. DPRD Provinsi NTB menyampaikan dan menyerahkan keputusan tentang rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2023 pada rapat paripurna tanggal 2 Mei 2024 terhadap LKPJ Gubernur NTB tahun 2023. Sumbawa dan berbagai infrastruktur. Tujuan dari penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi NTB atas hasil laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun 2023 adalah untuk memberikan saran, masukan, atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel di tahun-tahun yang akan datang. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah satu, penyampaian dan penyerahan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyampaian dan penyerahan keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang rekomendasi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2023 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, acara rapat paripurna hari ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah satu, penyampaian dan penyerahan keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun 2023. Dua, penyampaian kesimpulan akhir ses. Ketiga, sambutan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemberian ekonomi yang seluas-luasnya per daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan yang intinya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional. Melalui penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat, DPRD melaksanakan fungsi pengawasan yang memberikan rekomendasi yang berfungsi sebagai umpan balik feedback dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dan rekomendasi DPRD Provinsi NTB atas hasil laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTB adalah untuk memberikan saran, masukan, dan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel di tahun-tahun yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada rapat paripurna tanggal 2 Mei 2024 kemarin, Komisi DPRD telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dan telah dibacakan keputusan DPRD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap LKPD Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Sesuai pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Kemudian penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dan yang terakhir penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Kami sampaikan kepada Dapil yang mewakili Dapil 4, selanjutnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian dan penyerahan hasil rekomendasi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023. Sebagaimana kita pahami bersama, tahun 2023 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Maka di masa pemerintahan transisi di pemerintah daerah telah menyusun rencana pembangunan daerah RPD tahun 2024-2026 yang memayungi pelaksanaan pembangunan daerah sampai ditetapkannya RPJMD tahun 2025-2029 yang akan datang. Dan mohon maaf saya agak terlambat sedikit, kami membersamai Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang penandatanganan MOU di daerah kita dalam rangka implementasi Perda 5 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, yang menjadi atensi kita bersama bahwa di saat provinsi-provinsi yang lain pengendalian pencegahan perkawinan anak melandai, di daerah kita data masih menunjukkan terjadi tren yang anomali yang sebaliknya. Masih perlu kerja keras bersama kita semua, termasuk dalam mengawal pelaksanaan Perda 5 2021 maupun Pergub 34 tahun 2023 sebagai organik dari Perda tersebut. Nampaknya harus kita kerja keras bersama-sama. Tadi malam pun kami mengikuti rapor yang dipimpin Menteri Pertanian dalam rangka ketahanan pangan di daerah kita. Alhamdulillah sampai dengan hari ini atensi pemerintah pusat terhadap daerah kita dalam kaitan dengan ketahanan pangan luar biasa, dan dalam rangka menjaga ketahanan pangan tersebut berapapun usulan dari daerah kita, terutama dalam program kompanisasi untuk mengairi sawah-sawah yang ada hujan, alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Demikian juga kami pun sudah menandatangani alokasi penambahan jumlah pupuk yang awalnya 50% sekarang sudah terpenuhi sebagaimana harapan kita. Pupuk urea dari 139.000 ton menjadi 222.000 ton, NPK dari 89 menjadi 190.000 ton, alhamdulillah terpenuhi. Mudah-mudahan ini akan mempertahankan posisi NTB sebagai lumbung beras nasional, termasuk diantaranya alhamdulillah selama 2 hari kemarin kami mendampingi, 3 hari mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia di Nusa Tenggara Barat, yang salah satu agenda utamanya adalah peresmian bendungan Piusuntuk pada tanggal 2 Mei 2024 kemarin. Dengan demikian di daerah kita alhamdulillah sudah terbangun kurang lebih 13 bendungan besar, 4 di Pulau Lombok, Batu Jai, Pengkil, Pandan Duri, dan terakhir nanti Meninting yang mungkin akan diresmikan sekitar bulan September dan Oktober. Dan 9 diantaranya bendungan besar ada di Pulau Sumbawa, Bintang Banu, Piusuntuk, Beringin Sila, Mamah, Batu Bulan,
Vela Paradu, Raba Bakar Komplek, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan bendungan-bendungan besar ini mempertahankan status NTB sebagai lumbung beras nasional. Alhamdulillah Bapak Presiden dengan perhatian yang luar biasa sudah berkunjung 16 kali ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nyaris semua kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat sudah menjadi tuan rumah dikunjungi oleh Bapak Presiden. Kota Bima, Kabupaten Bima, Kedong, Tambora Menyapa Dunia, kemudian Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan insya Allah pada September bersamaan mungkin dengan perhelatan MotoGP, Bapak Presiden akan hadir di daerah kita mungkin yang untuk ke-17 kali sebelum Mandap Panto. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plestar 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selanjutnya PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi memberikan sambutan terhadap rekomendasi DPRD Provinsi NTB. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah satu penyampaian dan penyerahan. Dengan berbagai perkembangan beliau menyampaikan termasuk menteri-menteri alhamdulillah komitmen untuk mendukung NTB demikian tinggi. Insya Allah jalan menuju Meninting juga diikhtiarkan agar Meninting tidak hanya sebagai bendungan kepentingan irigasi tetapi akan menjadi destinasi pariwisata. Demikian juga lanjutan pembangunan di Samota, kemudian pembangunan bendungan Kariki di Sumbawa dan berbagai infrastruktur dalam kegiatan informal sudah kami sampaikan usulannya, termasuk port sehingga arus transportasi timur barat Pulau Lombok menjadi lebih lancar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang akan bisa direalisasikan. Berbagai kelebihan dan kekurangan mengiringi perjalanan kita dalam membangun daerah ini selama kurun waktu tahun 2019-2023. Proses pembangunan yang telah berlangsung dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan yang tidak ringan baik secara lokal, regional maupun nasional. Ada gempa bumi terjadi di daerah kita, COVID-19, penyakit mulut dan kuku dan lain sebagainya menjadi dinamika dari pembangunan daerah. Namun demikian semangat dan kerja keras kita semua telah mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang lebih baik dari masa-masa itu. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah membangun kemitraan strategis bersama pemerintah daerah. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota, rekan-rekan Forkopimda, instansi pemerintah pusat yang ada di daerah beserta seluruh komponen masyarakat dimanapun berada atas seluruh partisipasi dan dukungannya dalam memajukan pembangunan Nusa Tenggara Barat. Semoga sinergi pemerintah dengan masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan, lebih khusus dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, terus kita jaga agar semangat kerja keras dan usaha kita untuk mewujudkan NTB yang lebih baik dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang telah kita raih sampai saat ini akan dipertahankan dan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, sudah kita dengar bersama menyaksikan bahwa komisi-komisi dewan telah menyampaikan rekomendasinya terhadap LKPD, baik berupa saran masukan dan koreksi konstruktif atas hasil-hasil penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan tahun 2023. Tentu dapat dipahami bahwa rekomendasi yang disampaikan Dewan tersebut merupakan bagian yang sangat penting artinya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan atas kinerja komisi-komisi di DPRD Provinsi NTB yang telah memberikan rekomendasi yang sangat berharga bagi eksekutif untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. Demikian juga dengan penyampaian hasil reses yang disampaikan oleh juru bicara atau perwakilan dari masing-masing dapil tentu akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan DPRD menyusun agenda-agenda perencanaan anggaran tahun 2025 maupun tahun berjalan saat ini dalam suasana yang mutualistik.
Ke depan kami akan mengkaji dengan sesama poin demi poin catatan yang telah disampaikan dalam rekomendasi Dewan maupun aspirasi tadi, untuk kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku demi optimalisasi kinerja pemerintahan serta memastikan berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat dan untuk kemajuan daerah. Akhirnya, terima kasih dan penghargaan sekali lagi kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas segala perhatian, dukungan dan kerjasama selama ini. Kami berharap agar kemitraan yang sudah terbina antara pemerintah daerah dan DPRD ini dapat terus terjaga dan akan lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Insya Allah para pimpinan OPD pun sangat proaktif untuk dialog pendalaman berbagai program kegiatan yang kita perjuangkan bersama untuk kepentingan masyarakat kita. Kiranya demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya, dan atas segala ikhtiar kita bersama dalam memajukan daerah NTB yang kita cintai ini, semoga mendatangkan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan sebagainya. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang akan bisa kurangan mengiringi perjalanan kita dalam membangun daerah ini. Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam A. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, B. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan C. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Untuk mengingatkan PJ Gubernur, hadirin yang berbahagia, pada tanggal 20 sampai tanggal 27 Februari 2004 yang lalu, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses masa sidang ke-1 tahun 2004 di dapil masing-masing. Sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi NTB, bahwa hasil pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD wajib disampaikan dalam rapat paripurna. Untuk itu, mari kita simak bersama penyampaian kesimpulan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD yang akan disampaikan oleh perwakilan masing-masing dapil dengan urutan penyampaian sebagai berikut. Dapil 1 Kota Mataram, Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Dapil 3 Kabupaten Lombok Timur bagian utara, Dapil 4 Kabupaten Lombok Timur bagian selatan, Dapil 5 Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Dapil 6 Kabupaten 5 Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah bagian utara, dan terakhir Dapil 8 Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan. Sebagai pilihan pertama, kami serahkan kepada perwakilan Dapil 1 menyampaikan laporannya. Serangkaian acara penyampaian dan penyerahan keputusan DPRD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun 2023 selanjutnya ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hajah Bayi Isfi Rupaida. Pimpinan bermaksud untuk acara rapat paripurna hari ini. Apakah dapat disetujui?